kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan terus memintai keterangan dari beberapa saksi yang ada di lokasi. Seperti itu Cynthia yang perlu dilaporkan di lokasi kejadian. Iya, Dede, tadi Anda menyebutkan bahwa kendaraan yang ditabrak bus sudah berhasil diamankan warga sekitar. Saat peristiwa terjadi, apakah kendaraan tersebut sedang berjalan atau sedang terparkir, Dede? Dan berapa tepatnya? Kalau tadi AKBP Tony Prasetyo menyebutkan ada 3 kendaraan lain selain bus yang turut terlibat dalam kecelakaan. Ya, memang Cynthia yang perlu diinformasikan. Jadi ketika informasi di lapangan terjadi, memang 3 unit kendaraan milik warga ini diduga sedang mengarah dari arah Panumbangan menuju Panjalu. Kemungkinan ada 1 unit kendaraan Suzuki Karimun yang memang tadi nyaris masuk ke salah satu jurang di bahu kiri, karena diseruduk oleh armada bis yang datang dari arah Panjalu, tepatnya berada di saat turunan tajam. Artinya kendaraan-kendaraan tersebut sedang berjalan ya, Dede, bukan sedang terparkir? Kemungkinan besar memang Cynthia perlu diinformasikan ketiga kendaraan ini sedang mengarah dari arah Panumbangan menuju arah Panjalu. Dan memang kondisi bis yang berada di tepatnya dari atas itu diduga remblong sehingga tidak bisa menghindar dan terjadi menabrak 2 unit rumah serta membantingkan ke kanan yang awalnya menabrak dulu sebuah bengkel milik warga masyarakat setempat. Seperti itu, Cynthia. Ya, Dede, dari 3 kendaraan tersebut, dari informasi yang Anda dapatkan atau yang Anda lihat di lokasi, kerusakan terdapat di bagian mana untuk 3 kendaraan itu, Dede? Ya, perlu diinformasikan 3 unit kendaraan yang memang milik warga yang tadi pengendara ini. Yang 1 unit Suzuki Karimun mengalami kerusakan di bagian belakang akibat terpental. Sehingga badan muka atau muka mobil itu berada tepatnya di depan kolam yang sudah memang menganga dan nyaris jatuh ke bawah jurang. Sementara 1 unit kendaraan box milik warga itu terpental dan memang kerusakan di bagian pinggir. Sementara 1 unit mobil lagi yang milik warga itu hanya mengalami kerusakan ringan sehingga tidak terjadi apa-apa. Cuma kerusakan hanya terjadi di 2 unit kendaraan saja, yaitu di kendaraan kecil Suzuki Karimun mengalami kerusakan bagian belakangnya, dan memang kendaraan box atau bus pick up yang memang ada boxnya itu mengalami kerusakan di bagian pinggirnya, itu akibat terserempet oleh armada bis yang datang dari arah Panjalu menuju Panumbangan. Ketika saat terjadi turunan diduga bis tersebut mengalami remblong. Seperti itu, Cynthia, yang perlu dilaporkan di lokasi kejadian. Iya, Dede, saya ingin mengkonfirmasi dari 3 kendaraan yang Anda sebutkan, ada satu mobil box, 1 buah mobil Suzuki Karimun, dan juga 1 mobil lainnya. Kami konfirmasi kembali apakah saat itu mobil sedang melaju. Artinya jika sedang melaju, ada pengendara ataupun penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Apakah sudah diketahui kondisi dari pengendara ataupun penumpang dalam ketiga kendaraan tersebut, Dede? Ya, baik diinformasikan Cynthia dan juga saudara, memang tadi ada 3 unit kendaraan yang memang sempat tertabrak dan terpental oleh armada bis para wisata yang mengangkut ziarah dari arah Panjalu menuju Tasikmalaya ini. Memang kondisi beberapa penumpang yang ada di dalam 3 unit kendaraan milik warga yang sedang menuju arah Panjalu ini tidak terjadi kerusakan berat ataupun bahkan penumpang itu tidak mengalami luka berat. Jadi mereka sudah diamankan oleh pihak warga setempat dan memang saat ini sudah dibawa dievakuasi ke Puskesmas Panjalu, di mana karena salah satu katanya 2 orang itu mengalami luka ringan saja akibat benturan pecahan kaca. Jadi namun keluhan dari para penumpang tersebut tidak luka berat, hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan di bagian muka saja. Itu akibat semburan dari kaca bagian belakang yang berada di Suzuki Karimun. Ya. Begitupun penumpang yang memang di 2 unit kendaraan yang lainnya itu tidak mengalami apa-apa, hanya mengalami luka ringan biasa dan memang sudah dievakuasi dan juga sudah dipulangkan dari Puskesmas Panjalu. Seperti itu, Cynthia, yang dilaporkan di lokasi kejadian. Ya, apakah ini bisa dipastikan bahwa ke-24 korban luka-luka merupakan penumpang bus? Ya, informasi yang didapat memang saat ini menurut informasi dari pihak kepolisian Polres Ciamis, tadi sempat mendapatkan data di petugas Puskesmas Panjalu
sekitar pukul 18.00 itu 10 orang memang penumpang bis itu sudah diamankan, dievakuasi ke Puskesmas Panjalu, dan juga ada tambahan 14 orang penumpang itu dari awak bis itu sudah dievakuasi juga ke Puskesmas Panjalu dan sebagian ke Puskesmas Payung Sari, dan sebagian memang ada luka yang memang cukup serius dibawa menuju Rumah Sakit Ciamis. Jadi memang diduga kuat, memang beberapa korban yang ada di Puskesmas Panjalu, kemudian di Puskesmas Pembantu Payung Sari dan dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis ini adalah penumpang bus Pandawa yang memang akan berangkat ziarah dari Panjalu menuju arah Panumbangan. Seperti itu, Cynthia, yang diinformasikan juga. Ya, Dede, apakah sudah ada informasi ada berapa korban luka yang dirujuk di Rumah Sakit Ciamis, Dede? Hingga saat ini memang kami belum bisa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian ataupun pihak Rumah Sakit Ciamis. Memang tadi ada beberapa orang yang penumpang yang memang diamankan atau dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis, yaitu dari Puskesmas Panjalu. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu data, informasi. Hanya saja 24 penumpang yang mengalami luka ringan, termasuk yaitu penumpang bis Pandawa yang memang akan ziarah ini, saat ini masih dilakukan perawatan di Puskesmas Panjalu. Itu seperti itu, Cynthia, yang perlu diinformasikan dari kami di lokasi kejadian. Ya, informasi terkini, Dede, dengan proses evakuasi. Apa saat ini proses yang sedang berlangsung? Ya, saat ini memang pihak dari Dinas Perhubungan dari Jawa Barat sudah turun ke lokasi kejadian. Kemudian Satlantas Polres Ciamis juga sudah melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan mengatur lalu lintas dari arah Panumbangan hingga Panjalu. Dan memang kondisi terkini yang terjadi saat ini, bis sudah berada di bahu sebelah kanan, di mana ini tepatnya turunan Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan. Memang kondisi saat ini pihak kepolisian masih menunggu kedatangan kendaraan derek yang rencana malam ini akan diderek. Jadi sehingga saat ini memang kendaraan bangkai bis ini masih berada di lokasi. Dan kami informasikan juga di sini ada beberapa ambulan yang saat ini melintas akan mengambil, kemungkinan dugaan beratnya akan mengambil salah satu penumpang, beberapa penumpang yang saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas Panjalu. Ini ada beberapa ambulan, sekitar ada 10 atau 15 unit kendaraan ambulan yang akan diduga mengangkut, dimungkinkan ya mengangkut jumlah penumpang yang di Puskesmas Panjalu untuk dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis. Seperti informasi yang baru didapat di lokasi kejadian. Seperti itu, Cynthia, yang perlu diinformasikan. Jarak dari lokasi kejadian ke rumah sakit ataupun ke puskesmas berapa meter diperkirakan, Dede? Ya, memang kalau dari lokasi kejadian menuju Puskesmas Panjalu ini sekitar ada 2 kilometer karena ini tidak jauh dari lokasi. Begitupun dari Puskesmas Pembantu Payung Sari hanya berjarak 1 kilo. Sementara untuk melakukan evakuasi menuju Rumah Sakit Ciamis ini sekitar ada 10 kilo yang memang dari lokasi kejadian menuju kota Ciamis, mohon maaf. Ya. Jadi memang tadi ada beberapa penumpang yang memang sempat dirujuk ya, tapi jumlahnya belum bisa dipastikan ada berapa orang. Luka berat atau luka ringan, ya, jadi saat ini memang pihak kepolisian masih menunggu informasi karena tengah melakukan penyelidikan. Seperti itu, Cynthia. Baik, terima kasih Dede Ibin. Kami akan kembali menghubungi Anda untuk informasi terkini lainnya. Saudara, hingga saat ini proses evakuasi badan bus yang mengalami kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat masih terus dilakukan. Kendaraan yang akan membawa ataupun mengangkut badan bus masih sedang dalam perjalanan dan proses evakuasi terus dilakukan. Breaking News Kompas TV segera kembali.